Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya Maria Adinda akan menyampaikan info pekan ini. Pertemuan WL Singer akan diadakan pada hari ini sepulang gereja. Dimohon untuk WL dan Singer bisa tetap tinggal terlebih dahulu. Fellowship Dewasa Muda akan diadakan pada hari Minggu, 19 Mei 2024, pukul 5 sore di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Mari mengadakan mesbah keluarga masing-masing bersama keluarga, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang rindu membentuk MK sendiri bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK! Rumah doa diadakan setiap hari Rabu pukul 11 sampai 12 siang di gereja. Mengundang seluruh wanita untuk hadir dalam ibadah WPI yang akan diadakan pada hari Jumat 24 Mei 2024 pukul 5 sore di gereja. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 sampai 12 siang di gereja. Ibadah raya hari Minggu akan diadakan pada tanggal 26 Mei 2024 pukul 8 pagi di gereja yang akan dilayani oleh Bapak Leo Budijana, disertai dengan ibadah anak pukul 8:30 pagi di lantai 2. Halo teman-teman, kita akan mengadakan ibadah Youth minggu depan setelah ibadah selesai. Jangan lupa datang ya.
Tabungan kegiatan gereja 2024 dibagikan setiap bulan pada minggu ketiga. Tabungan ini diperuntukkan untuk program dan kegiatan gereja tahun 2024. Seluruh jemaat dimohon aktif untuk menabung minimal 5.000 per orang. Setiap keluarga atau jemaat single akan mendapatkan satu kartu tabungan. Tabungan dikumpulkan kembali pada Ibu Krisma atau Ibu Atik. Mari setiap kita berperan aktif agar seluruh program dan kegiatan gereja kita bisa terlaksana dengan baik. Dibuka kembali pendaftaran bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis. Peserta baptisan minimal berumur 12 tahun ke atas. Pendaftaran kepada Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Hana Sumiati pada tanggal 15 Mei. Saudari Yunike Melani Putri pada tanggal 16 Mei. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekian info pekan ini. Tahun 2024, kuat dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita berbahagia pada kesempatan pagi hari ini karena kita memperingati Pentakosta. Kita bersama-sama diingatkan supaya hidup kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Kita tidak mampu berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu Tuhan terus memimpin, memenuhi hidup kita, supaya langkah-langkah kita terus berjalan dalam rencananya. Biarlah Roh Kudus terus bekerja, berkarya di setiap hidup kita, supaya yang kita kerjakan selalu dalam rencananya, dalam kehendaknya. Terima kasih. Haleluya. Kami berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Mengalir dalam pujian kami, berhembus
berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari jemaat naikkan pujian ini. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, dalam pujian bersama naikkan pujian ini. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mari bersama kita bangkit berdiri. Nyatakan Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang. Berkaryalah di tengah kami, Roh Kudus, penuhi setiap kami, urapi, bekerja. Nyatakan sekarang lawatan-Mu mengalir di tempat ini. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang, berhembuslah. Ini setiap hati kami yang rindu hadirat-Mu. Namaranala masikini namaranalamu. Roh Kudus jamah, Roh Kudus mengalirlah, berhembus di tempat ini. Kami sambut Engkau hadir, berkaryalah lebih dalam lagi. Roh Kudus,
Berhembuslah, mengalirlah di tengah kami pagi ini. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Mengalirlah sekarang, jamah setiap hati. Yesus, Kau hadir, bertahta, berkarya di tengah kami. Nama-Mu ajaib Tuhan. Berhembus, mengalir, berkaryalah di tengah kami sekarang. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Kau hadir, Kau nyata di sini. Jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah, mengalirlah sekarang seperti sungai yang tak pernah kering, meluaskan, menyegarkan jiwa kami. Mengalir, penuhi umat-Mu. Penuhi, urapi, mengalir di sini. Jamahan-Mu, urapan-Mu penuhi tempat ini, Yesus. Mengalirlah, berkaryalah. Penuhi kami Tuhan, berhembuslah, nyatakanlah sekarang, mengalirlah Roh berkarya di tengah kami. Nyatakanlah Tuhan. Ikiniarana lamore nalamasikiniarana labarabara. Penuhi, urapi semua kami Tuhan. Puaskan dengan hadirat-Mu. Mengalirlah, nyatakanlah di tengah kami karya-Mu yang ajaib. Berhembuslah Roh Kudus di tengah kami. Mengalir. Inarana lamo sikiniarana lamo.
terima kasih Tuhan. Ora malam masih karena Roh Kudus penuhi Roh Yesus urapi jamah setiap hati kami segenap hati katakan Roh Kudus Roh Kudus penuhi urapanmu nyata jamahlah setiap hati kami mengalirlah sekarang Roh Kudus penuhi Roh Yesus urapi jamahlah setiap hati kami mengalirlah sekarang mengalirlah sekarang mengalirlah sekarang sorak-sorai bagi Yesus haleluya Jesus lebih meriah lagi bagi Allah kita Yesus Engkau dimuliakan Roh Kudus dicurahkan mengalir sekarang mengalir haleluya. Terima kasih kami tetap percaya bahwa Roh-Mu bekerja setiap hari memimpin hidup kami sehingga hidup kami terus diubahkan dipulihkan mengalami jamahan Tuhan. Kami tidak sama lagi dengan yang dulu sebab kami tahu Roh-Mu bekerja di dalam kami memimpin menuntun setiap hari langkah-langkah kami khususnya dalam ibadah kami biarlah nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dipermuliakan sekarang dan selama-lamanya sebab kami tahu kami tidak sendirian Tuhan yang menyertai kami memimpin kami dalam jalan kemenangan kami bersukacita menyambut kehadiran Tuhan setiap hari sehingga hidup kami memuliakan Tuhan kami siap bersorak-sorai melalui lidah bibir kami memuji memuliakan nama Tuhan kiranya nama Tuhan ditinggikan sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan kepada kiri kanan kita hidupku takkan sama haleluya hidupku takkan sama karena Roh Kudus bekerja di dalam kita haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami tidak sama lagi sebab Yesus menyertai kami yang memulihkan, mengubahkan. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu kupegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidup
kasih Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya. Amin. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami Tuhan. Kau kebenaran yang selalu pegang. Keyakinan kami. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Tepuk tangan bersama-sama. Sebab Yesus, Dialah satu-satunya sumber. Amin. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Engkau alasan kami hidup. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. 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 Sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Hidupku takkan sama karena Yesus. Haleluya. Hidup kita tidak akan sama karena Roh Kudus tentunya atas kita. Amin. Yang rindu Roh Kudus tercurah atas hidupnya, katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Mari kita mau berkati anggur baru tercurah bagi kanan kiri kita, saudara. Ini jangan dicipratin ya, tapi disiram. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Terima kasih. Katakan Roh Kudus. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Yesus. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ini yang kami rindukan Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa mari wadahkan, mari bersorak bagi Dia. Hati kanan kiri saudara. Penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi katakan nyata kuasa Tuhan. Nyata kuasanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Kau layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Ku bersama Yesus di dalam peperangan, atas segala serangan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Mari sekolah minggu memuji Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala serangan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Om Denny akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapak atas pagi yang indah ini. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah ada bersama-sama dengan kami Bapak. Ini adalah anak-anak-Mu yang luar biasa di hadapan Engkau Bapak. Kami menyerahkan anak-anak dalam tangan-Mu untuk aktivitas di rumah, untuk aktivitas di sekolah. Dan kami menyerahkan yang terlebih besar untuk masa depan mereka. Kau akan ikut campur tangan di dalamnya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu ucap syukur dan berdoa. Amin. Setiap hati kami mengalirlah sekarang Roh Kudus. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi.
Kiranya Engkau disukakan Tuhan, dimuliakan, ditinggikan di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Kami percaya Roh Kudus yang turun 2024 tahun yang lalu di loteng Yerusalem, juga saat ini Roh yang sama turun di tengah-tengah kami. Biarlah urapan yang baru selalu turun atas setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kembali kami datang berdiri bagi bangsa kami. Tuhan, biarlah seluruh pulau-pulau yang ada di bangsa ini diberkati di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pemimpin negara kami dari tingkat pusat sampai daerah. Berikan kepada mereka semua hati yang takut kepada Tuhan di dalam memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh aparat keamanan, TNI, Polri, Densus 88, berikan wibawa Tuhan dalam mengatasi setiap masalah yang ada, supaya semua roh pemecah belah, kekacauan yang ada bisa diatasi. Oh Tuhan, bahkan kami bersatu hati pagi hari ini menolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kota kami Salatiga. Tuhan berkati kota ini, Tuhan berkati BKGS yang merupakan perpanjangan tangan daripada gereja Tuhan yang ada di sekitar kota Salatiga. Biar badan kerjasama gereja-gereja Salatiga dapat mempersatukan gereja-gereja yang ada, sehingga masyarakat kota Salatiga boleh menerima dampak yang baik. Oh Tuhan, mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Juru Selamat dunia. Terima kasih ya Bapa. Bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kami boleh berada di bawah naungan Gereja Bethel Indonesia. Kami berdoa untuk Gereja Bethel Indonesia dari pemimpin pusat Pendeta Ruben Adi dan seluruh jajaran yang ada, ketua wanita seluruh Indonesia, bahkan sampai di seluruh muka bumi. Kami juga di luar negeri, kami berdoa juga Tuhan untuk DPA, berdoa untuk BPD, ketua-ketua perwil semuanya, berikan kemampuan, kesanggupan di dalam memimpin Gereja Bethel Indonesia, supaya ke depan gereja kami boleh menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Terlebih kami rindu semakin banyak jiwa boleh dimenangkan, dibawa dalam kerajaan sorga. Inilah menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Demikian juga untuk gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan, pakai penginjilan-penginjilan yang hari-hari ini sedang digalakan Tuhan, melalui sarana apapun juga Engkau pakai supaya berita Injil sampai ke ujung bumi. Kami rindu Tuhan supaya sungguh-sungguh amanat agung boleh dituntaskan, semakin banyak jiwa boleh dibawa kepada Engkau. Biarlah terjadi satu kegerakan di akhir-akhir zaman ini, kegerakan Tuhan orang-orang kudus, agar supaya nama Tuhan semakin ditinggikan. Kami merindu Tuhan, banyak jiwa dibawa kepada Engkau, masih banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Ini kerinduan hati kami. Kau pakai kami jemaat-Mu juga yang ada di tempat ini, supaya boleh menjadi berkat bagi masyarakat sekitarnya, khususnya bagi keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, supaya setiap keluarga di dalam jemaat ini setiap jemaat boleh membawa keluarga mereka masing-masing ke tempat ini untuk menikmati Tuhan, anugerah keselamatan Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh menaikkan doa-doa kami kepadamu. Jemaat yang pagi hari ini tidak hadir, mungkin mereka terbaring lemah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Kau jamah, Kau pulihkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kalau kami mendengar
biarkan kebenaran firman disampaikan. Tuhan, pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa surgawi. Berikan Tuhan isi hati-Mu kepadanya untuk disampaikan kepada kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, supaya kami hari-hari ini lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Oh, ini kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur kepadamu. Kami peralaskan segala doa permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Ini yang kami rindukan Tuhan. Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami. Karena secara manusia kami tidak mampu Bapa. Kami tidak sanggup, bahkan kadang kami tidak mengerti Tuhan apa yang kami alami. Tapi Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, yang mengajari kami, yang memampukan kami Bapa untuk hidup seturut dengan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
segenap hatiku. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan yang bersanjung mulia, mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang selalu bersama kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya Ralama, ya Ralama, ya Sigala. Kami tahu Kau selalu bersama dengan kami Tuhan, itu sebabnya kami ada di tempat ini hari ini. Kami tahu ini bukan tentang kebiasaan hari Minggu kami datang ke sini, tapi hari ini ada sesuatu yang spesial yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Sebab itu Tuhan, kami mengizinkan Kau berbicara seperti seorang Bapa yang sedang mengajar kami anak-anaknya. Buat kami tahu dan paham apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Buat kami mengerti bagaimana kami hidup berkenan kepada Tuhan, agar kami mengenal dan semakin jatuh hati, semakin mengasihi kepada Allah Roh Kudus yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar maupun menyampaikannya. Ini waktu-Mu, berkaryalah, berbicaralah, sampaikanlah isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap terima isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap dengar firman katakan bersama, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Terima kasih teman-teman Praise and Worship yang sudah melayani pagi ini. Shalom. Lagi shalom. Haleluya, Tuhan baik, saudara-saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan setiap saudara. 1 tahun lalu saya ada di sini dalam ibadah kenaikan Yesus, dan hari ini saya ada di sini untuk ibadah pencurahan Roh Kudus. Ya, naik turun, saudara-saudara ya, puji Tuhan. Dan saya percaya hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang kita akan pelajari, dan kalau saudara tersinggung saya bersyukur karena saya selalu punya prinsip ketersinggungan adalah awal dari pertobatan gitu. Kalau jemaat nggak disinggung tuh sekarang susah bertobat, Bapak Ibu ya. Jadi kalau saudara tersinggung nggak apa-apa, habis ini saya pulang, kita nggak ketemu dalam waktu beberapa, jadi saudara tersinggunglah sama-sama, biar hari ini kita bertobat sama-sama di hadapan Tuhan. Nah, tema yang saya mau angkat hari ini mungkin agak nggak enak saudara, karena penuh rohnya enak, tetapi kata di depan tuh pernah penuh roh. Nah, kita akan coba pelajari. Hari ini saya dikasih waktu sampai jam 11, jadi kita akan selesai nanti jam 11 firman Tuhan saudara ya. Oke, saya mau ajak saudara untuk melihat satu kisah dulu tentang pencurahan Roh Kudus atau ketika Yesus naik, lalu nanti saya akan menuki kepada apa yang ingin saya bicarakan. Lukas 24 ayat 50 sampai 51 berkata begini. Saudara perhatikan ya, lalu Yesus membawa mereka, murid-murid, keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Nah saudara, ini adalah bagian di mana ketika Yesus naik ke sorga, ada hubungannya tentu dengan pencurahan Roh Kudus. Tetapi coba sudah perhatikan ya, ada hal menarik di sini. Menariknya apa? Dikatakan Yesus memberkati murid-murid. Coba saudara lihat lagi ayatnya. Keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Nah,
Kalau Yesus memberkati murid itu biasa Bapak Ibu. Sering dilakukan. Bukan untuk pertama kali Yesus memberkati para muridnya. Coba Bapak Ibu lihat ya. Beberapa kisah Yesus memberkati. Markus 14:22. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, memberikan kepada murid. Lukas 24:30. Yesus duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat. Yesus memberkati murid-murid itu biasa, bukan sesuatu yang baru pertama kali dilakukan. Tapi Bapak Ibu, ketika Yesus naik ke sorga, seperti dalam kisah yang kita baca tadi, ada hal yang membedakan antara berkat yang biasa Yesus berikan dengan berkat yang waktu Yesus naik diberikan. Ada yang beda. Pertanyaannya, apa yang membedakan dengan waktu itu? Yang membedakan adalah ini ternyata. Yesus mengangkat tangan. Coba saudara lihat ayatnya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ada yang beda, Yesus memberkati murid bukan untuk pertama kali. Iya, Yesus sering memberkati mereka. Bahkan ketika Yesus beri makan pun, Yesus memberkati murid-murid, iya. Tetapi suatu kali ketika Yesus naik ke sorga Bapak Ibu, ada hal yang membedakan. Karena ketika Yesus naik, ternyata Yesus bukan cuma sekedar memberkati, tapi firman Tuhan berkata, Yesus mengangkat tangannya baru memberkati mereka. Kalau begitu pertanyaannya, emang kenapa dengan mengangkat tangan? Nah, saya mau ajak saudara untuk turun ke perjanjian lama supaya saudara tahu apa makna dari mengangkat tangan ini. Coba saudara lihat Imamat 9, 18 dan 22. Harun menyembelih lembu domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan. Anak-anak Harun menyerahkan korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Lihat saudara, Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu setelah mempersembahkan korban penghapus dosa. Di dalam budaya perjanjian lama, apalagi dalam fungsi keimaman, saudara perhatikan ya. Momen ketika imam mengangkat tangan adalah momen di mana tugas keimaman yang hari itu harus dilakukan sudah selesai. Sama-sama bilang sudah selesai. Sekali lagi, sama-sama bilang sudah selesai. Ketika tugas imam sudah selesai, maka imam akan mengangkat tangan untuk memberkati bangsa itu. Maka apa yang membedakan berkat ketika Yesus masih ada bersama murid dan berkat Yesus ketika dia naik ke surga, bedanya apa? Ternyata Yesus angkat tangan. Artinya apa? Itu menandakan kali itu berkat yang Yesus berikan adalah berkat istimewa karena tugas Yesus sudah selesai di dunia ini. Jadi ini bukan berkat biasa, ini berkat yang istimewa Bapak Ibu. Maka saya tulis gini, dalam latar belakang perjanjian lama, mengangkat tangan itu ketika proses korban sudah selesai. Maka berkat yang Yesus berikan waktu naik, itu bukan berkat sembarangan tapi berkat istimewa. Kenapa? Karena diberikan ketika semua karya penebusan Yesus sudah selesai. Maka pertanyaannya, ketika Yesus naik, Yesus memberkati sambil angkat tangan. Berarti ada berkat istimewa yang Yesus kasih. Saya tanya Bapak Ibu di Siranda, apa berkatnya? Keuangan ngawur. Ya. Bapak Ibu nurut-nurut aja. Berkatnya bukan keuangan, bukan tiba-tiba utang lunas, bukan tiba-tiba murid dapat apa ya, waktu itu belum ada mobil sih, dapat keledai ratusan, bukan tiba-tiba dapat lembu jantan ribuan, bukan Bapak Ibu. Ketika Yesus naik ada berkat istimewa yang diberikan. Dari mana kita tahu itu berkat istimewa? Yesus mengangkat tangan. Sekarang pertanyaannya, apa berkatnya? Berkatnya Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka kalau saudara mau tahu apa berkat istimewa yang hari itu Yesus berikan kepada murid, Yesus berikan kepada umatnya, tatkala dia naik, dia angkat tangannya, berkatnya satu namanya Roh Kudus. Itu berkat istimewa. Sayang sekali Bapak Ibu, ada banyak orang tidak sadar betapa istimewanya Roh Kudus. Maka saya bilang, saya baru mulai khotbah nih. Tadi saya cuma cerita, Yesus naik angkat tangan. Nah, saya baru cerita. Jangan dihitung jamnya ya. Saya baru mulai di sini nih. 1, 2, 3. Mulai.
Masalahnya di sini Bapak Ibu, ini di tempat lain. Tapi saya tidak tahu di Siranda begini apa enggak. Nanti kita jawab sama-sama dan silakan saudara jawab dengan jujur atas diri sendiri. Masalahnya seperti kata seorang pendeta namanya Billy Graham, dia bilang gini, jika saat ini Roh Kudus diangkat dari dunia, 90% kegiatan gereja tetap berlangsung. Di gereja lain terjadi nih. Bahasa Koreanya itu ampang, saudara-saudara. Kayak apa sih? Tidak ada sesuatu yang kita lakukan, tidak ada antusiasnya, tidak ada effort, tidak ada semangat, tidak ada sukacita, tidak ada kegerakan yang terjadi. Karena Billy Graham berkata begini, masalahnya Roh Kudus itu berkat istimewa, tetapi kadang-kala Roh Kudus tidak dibiarkan bekerja. Bahkan dikatakan 90% kegiatan gereja tetap berlangsung, ibadah hari Minggu tetap ada meskipun Roh Kudus diangkat. Kenapa? Ada banyak orang sekarang ikut Tuhan cuman rutinitas, ibadah cuman rutinitas. Tadi saya udah bilang di awal ya, tersinggung puji Tuhan. Bapak Ibu di sini, kami pendeta-pendeta hamba Tuhan lihat saudara datang senang. Belum tentu Tuhan. Sorry nih, saya kalau ngomong apa adanya. Pendeta senang, bisa-bisa Tuhan senep. Kenapa? Tuhan lihat hati saudara. Kalau saudara datang hanya karena kebiasaan, kita bawa apa untuk Tuhan? Pak Bu, Roh Kudus istimewa. Masalahnya kita kadang tidak membiarkan Roh Kudus bekerja. Kita lebih andalkan kekuatan kita sendiri. Oke, kita lebih dalam lagi. Padahal firman Tuhan bilang begini, Efesus 5:18, jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah sekarang, coba saudara lihat, tolong dijawab. Dibaptis roh dan penuh roh sama atau beda? Makasih ya Mbak ya. Tuhan berkati. Coba saudara jawab, dibaptis roh dan penuh roh sama atau beda? Nah ini banyak kita yang kadang masih bingung loh membedakannya. Nah saya mau sedikit ngajar ya Bapak Ibu, bukan bermaksud apa-apa. Tapi ya percayalah saya tidak menyesatkan saudara. Atas anugerah Tuhan saya ya S3 lah ya saudara ya. Bukan sombong tapi sedikit congkak ya. Ya saya S3 dan waktu di wisuda saya terpilih jadi lulusan terbaik waktu itu. Nah, jadi saya mau ingatkan kita begini, coba dibaptis roh dan penuh roh sama atau beda? Karena banyak anak Tuhan, bahkan banyak hamba Tuhan masih tidak bisa bedain ini. Berarti artinya beda ya, karena saya bilang bedain. Berarti dibaptis roh dan penuh roh itu beda loh Bapak Ibu. Dibaptis roh itu cuma satu kali selama-lamanya. Kapan? Ketika kita percaya Yesus. Ingat baik-baik ya. Ketika saudara percaya Yesus, itu saudara dibaptis roh. Yang membaptis bukan roh, yang membaptis Yesus. Nanti kapan-kapan lah biar saya diundang lagi ya. Kita belajar tentang itu lebih dalam lagi. Kapan-kapan. Tapi penuh roh itu setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dibaptis roh itu sudah waktu kita percaya Yesus. Roh Kudus datang sudah waktu Pentakosta dulu. Di loteng Yerusalem sudah. Jadi kadang ya tapi ya nggak apa-apa, ini saya kasih rahasia dikit ya, khusus buat Siranda nih. Kadang saya kalau nyanyi agak bingung ya. Board, tolonglah board. Ini. Atau saya perlu main sendiri. Tapi saya nggak bisa kayaknya kalau segini panjangnya nih keyboardnya nih. Coba, berapa banyak percaya Roh Kudus sudah dicurahkan? Angkat tangan dulu. Berapa banyak percaya Roh Kudus sudah dicurahkan? Oke, G. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Itu ya, sama-sama tahu ya. Coba di kalimat itu aja, 1, 2, 3, 4. Datang Roh Kudus. Itu kalau Roh Kudus bisa jawab, dia akan bilang, wes, sudah. Kadang saya merenungkan begini, ini kalau tersinggung enggak apa-apa ya. Kalau kita gereja-gereja masih minta Roh Kudus datang, bukankah kita sama dengan orang Yahudi yang sampai sekarang masih minta Yesus datang, Mesias datang? Sudah datang Mesias, mereka tidak percaya. Lah Roh Kudus itu sudah datang Bapak Ibu. Yang kita minta dalam doa 10 hari harusnya adalah makin penuh dengan roh.
Tapi sekarang saya mau tanya sama saudara ke pertanyaan berikutnya. Biar pagi-pagi tak jak mikir. Ya, biar kita sadar. Saya tanya tolong dijawab ya. Biar saya tidak takut ya. Karena saya kalau takut bahaya loh saudara. Saya bisa lompat-lompat sendiri. Penuh roh itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Selama ini konsep kita penuh roh ketika kita, ya lagu tadi misalkan G ya tadi ya. Saya nggak tahu pakai apa tadi. Misalkan G. Roh Kudus penuhi. Selama ini konsep kita jujurly dari Roh Kudus beri kita, top down Roh Kudus memberi kita, atau bottom up kita beri Roh Kudus. Jujurly, selama ini konsep kita bagaimana? Roh Kudus penuhi. Kita minta terus Roh Kudus ngasih. Artinya dari atas ke bawah. Bapak Ibu, sorry ini hari ini saya mau ubah cara pandang saudara. Penuh roh itu bukan roh memberi semakin banyak. Justru roh mendapatkan semakin banyak. Salah hot bahasa kayaknya ini. Saudara serem-serem amat. Coba saya ulang, gak apa-apa. Penuh roh itu artinya kita kasih kepada roh lebih banyak. Bukan roh yang memberi, tapi roh mendapatkan lebih banyak. Jadi ketika kita berdoa, Roh Kudus penuhi, itu sama dengan roh, aku surrender. Aku makin buka hati, ku berikan seluruh hidupku kepadamu. Doa 10 hari Pentakosta harus menjadi doa di mana kita minta roh semakin memenuhi kita. Harus menjadi momen di mana kita semakin memberikan diri kita seluruhnya. Bukan cuma mulut, tapi hati, pikiran, mata kita, tangan kita, kaki kita. Semua dipenuhi Roh Kudus. Itu baru penuh roh. Saya mau buktikan bahwa penuh roh itu harusnya kita kasih Roh Kudus lebih banyak. Lihat Yohanes 3:34. Allah mengaruniakan rohnya dengan unlimited. Tidak terbatas. Itu ada suara nyanyian anak-anak asik juga saudaranya. Allah mengaruniakan rohnya tidak terbatas. Apa yang kurang? Kita masih minta Roh Kudus penuhi. Loh aku sudah kasih maksimal. Maka harusnya pertanyaannya bukan Roh Kudus makin penuhi aku, Roh Kudus makin penuhi aku. Roh Kudus yang bilang, loh aku sudah maksimal dalam dirimu. Pertanyaannya, kamu maksimal gak beri diri? Atau hanya ketika kamu mau tugas aja kamu doa sungguh-sungguh? Atau ketika hanya ada masalah saja kamu doa sungguh-sungguh? Itu bukan penuh roh. Wajahnya mulai tersinggung, puji Tuhan. Roh Kudusnya tidak terbatas. Nih lihat, Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Maka saya bilang roh tidak terbatas. Manusia yang sering kasih batas. Kita yang sering kasih batas. Saya mau kasih lihat Bapak Ibu saudara semua tentang hal ini. Kalau kita penuh roh Bapak Ibu, dampaknya seperti apa? Kita akan makin dalam ya. Orang kalau penuh roh itu kayak apa? Saudara lihat, satu kisah Petrus. Sementara itu, saudara semua teks ada di depan. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan loh. Petrus itu menyangkal Yesus, yang datang cuman hamba perempuan loh Bapak Ibu. Hamba perempuan lagi. Hamba itu gak dianggap, perempuan tuh golongan kedua. Serius, saya bukan bermaksud untuk rasis ya. Tapi bagi orang Yahudi Bapak Ibu, perempuan itu level 2. Ada doa para pria Yahudi setiap pagi, doa wajib begini. Tuhan Allah Yahweh, aku bersyukur karena aku diciptakan sebagai orang Yahudi. Itu satu. Doa yang kedua, Tuhan Allah Yahweh, aku bersyukur karena aku diciptakan laki-laki. Karena laki-laki lebih tinggi dari perempuan di sana. Untung di sini kita punya Ibu Kartini. Nah saudara, ini yang datang kepada Petrus itu hamba perempuan lagi. Tapi yang terjadi Petrus menyangkal, Petrus wedi loh sama hamba perempuan. Ya ampun, terus datang lagi. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, hamba yang lain datang kepada Petrus. Lalu apa? Petrus menyangkalnya pula dengan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Tapi ketika akhirnya Petrus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat, bandingkan dengan hal ini.
sama-sama Petrus. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan bukan kepada hamba perempuan, bukan kepada hamba yang lain, bukan cuma seorang hamba, dihadapkan dengan sidang. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Bapak Ibu lihat bedanya. Ketemu hamba wanita takut, ketemu sama hamba yang lain takut. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup Petrus, berhadapan dengan sidang sekalipun, Petrus tidak merasa takut karena ada Roh Kudus yang beri kekuatan. Maka saya bilang begini, kekuatan kita membuat kita tidak berdaya menghadapi masalah kecil, tapi penuh Roh membuat kita berdaya meskipun kita dihadapkan dengan masalah yang besar. Yang setuju katakan amin. Maka kalau kita mau makin kuat dalam hidup ini, Bapak Ibu, susah iya, ada masalah iya, ada persoalan iya, tetapi kalau kita mau makin kuat dalam hidup ini, yuk kita berdoa penuh Roh selalu dalam hidup ini. Jangan cuma pernah penuh Roh, tetapi kita mau selalu penuh Roh. Bukan minta Roh Kudus bekerja lebih banyak, kita yang beri diri lebih banyak kepada Roh Kudus. Jadi jangan salah lagi tentang pikiran kita terhadap penuh Roh. Dibaptis Roh sudah, kita semua sudah dibaptis Roh, maka kita bisa percaya Yesus. Tapi sekarang tugasnya selalu penuh dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, yuk kita belajar lagi, makin tersinggung lagi. Pertanyaannya begini, apa sih yang bikin orang kehilangan pengalaman penuh Roh? Pernah penuh Roh, apa sih yang bikin orang pernah penuh Roh? Waktu saya renungkan ini, saya doakan ini, saya ketemu satu jawaban ini Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan orang sekarang tidak ngalami kepenuhan Roh Kudus? Nggak ngalamin lagi kuasa Roh Kudus dalam dirinya? Jawabannya ini. Nah, siapa dia? Tebak aja Bapak Ibu, siapa? Saya enggak tahu juga sih, cuman saya kasih aja gambar-gambar. Karena gini, dialah pencetus, saya lupa namanya, tapi orang ini yang membuat istilah plagiator. Tukang contek. Tukang nyonto. Nanti saya kasih lihat sama saudara, bahwa kalau kita punya spirit tukang nyonto, pengalaman hidup orang lain, pengalaman rohani orang lain, saudara tidak akan pernah mengalami kepenuhan roh, pengalaman roh dalam hidup saudara. Karena saudara ternyata cuma plagiator, cuma nyonto. Sekarang saya tanya, tolong dijawab. Apa jadinya jika orang sakit kusta pada zaman Naaman, semuanya mandi di sungai Yordan 7 kali? Kan Naaman sembuh nih. Naaman tuh mandi di sungai Yordan Bapak Ibu 7 kali cemplung sembuh tuh, keluar mulus kayak kulit dia, bukan kulit saya enggak mulus. Keluar badannya mulus, kulitnya mulus. Saya tanya sekarang, apa jadinya kalau semua orang kusta pada zaman Naaman mandi persis kayak Naaman, sembuh enggak? Dijawab aja Bapak Ibu, tidak mempengaruhi keselamatan kok, enggak apa-apa kok ya. Salah itu bagian dari proses. Sembuh enggak? Tidak. Maka pengalaman seseorang tidak bisa kita jadikan contoh untuk kita. Dulu tuh saya begitu Bapak Ibu, saya dulu paling suka sama pendeta tuh Benny Hinn tuh. Zaman dulu Pak. Zaman masih awal-awal pelayanan tuh kan kalau nonton Benny Hinn, sekali khotbah yang datang ribuan. Puluhan ribu bahkan. Nah saya kalau datang 2-3 begitu. Kalau khotbah 2-3 orang, saya dulu mulai pelayanan man to man Pak, serius. Saya khotbah ada satu anak pra-remaja WL, udah. Berminggu-minggu tuh begitu tuh, man to man kita. Khotbah WL, WL khotbah WL. Udah tukar-tukar aja. Dulu kalau lihat Pak Benny Hinn, udah lepas jas nih. Ini bentar lagi ini mujizat nih pas ini. Saya mau coba praktekin saudara ya. Kalau lihat Pak Benny udah buka jas, langsung touch, widih, dikepret-kepret, widih, orang langsung jatuh, langsung. Brrr. Saya pernah coba Pak, serius Pak, dalam pelayanan Pak, serius. Ini jangan ngomong-ngomong tapi ya, malu-maluin. Saya pernah tuh coba khotbah untuk begitu, saudara, selesai waktu penyembahan, saya buka jas tuh, saya kepret-kepretin saudara-saudara, dan puji Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Loh kalau kita mau mengalami pengalaman dengan Roh Kudus, jangan ngikutin pengalaman orang, karena dengar Siranda, GBS Siranda dengar. Karena Tuhan punya cara dan pengalaman masing-masing buat kita. Amin. WL jadilah dirimu sendiri WL. Nggak perlu jadi kayak Sydney.
Nggak perlu jadi kayak yang lain. Udah, begini ya begini aja. Kita ya kita aja. Karena urapan Tuhan dan proses Tuhan bagi kita beda dengan mereka. Kalau kita mau jadi mereka, kesusahan kita. Dan mereka juga tidak akan pernah bisa jadi seperti kita. Kalau mereka ngalamin masalah kayak kita, belum tentu mereka tetap pelayanan. Amin gak? Ini saya hibur aja dikit. Udah kita aja. Nah, saya tanya lagi. Apa jadinya jika tentara bangsa lain melakukan hal yang sama dengan bangsa Israel dalam peristiwa Yeriko? Keliling Yeriko berapa kali? Nah, 7 itu berarti Alkitabnya kurang lengkap bacanya. Itu tersesat lagu sekolah minggu. Sana sekolah minggu, saya juga mau sekolah minggu. Saya juga mau sekolah minggu. Kita nyanyi sama-sama adik-adik ya. Lagu bangsa Israel. Umat Israel. Kamu gak tahu lagunya? Ya ampun, tua sekali saya. Aja deng gitu. Umat Israel baris keliling kota, 7 kali baris keliling tembok Yeriko. Itu ya lagu kita ya. Padahal kalau dihitung tuh di Alkitab 13 kali Pak. 6 hari pertama 1 kali, hari ke-7 7 kali. Jadi 6 tambah 7, 13 kali. Nah, terus refnya begini. C. Puji Tuhan apa? Lompat bersama, hancur. Sampai Bapak Ibu juga gak tahu lagunya. Ini kalau yang senior-senior nggak tahu, saya agak gimana gitu ya. Puji Tuhan, lompat bersama, hancur leburlah tembok Yeriko. Padahal di Alkitab nggak ada tuh lompat-lompatan tuh. Nggak ada main-main lompat loh. Mereka bersorak dan tembok itu rubuh. Sekarang saya tanya, kalau bangsa lain ikut muter lalu teriak, ah! Roboh juga nggak? Enggak. Masalahnya kita itu secara rohani sekarang jadi tukang contek. Maka kita tidak akan pernah maksimal membiarkan Roh Kudus bekerja dan memenuhi kita. Pengalaman hidup kita bandingkan dengan pengalaman hidup orang lain. Dan kita hidup dalam pengalaman hidup orang lain, sedangkan kita tidak pernah mengalami pengalaman pribadi bersama Roh Kudus. Maka jangan cuma doyan dengar kesaksian orang. Doyanlah jadi saksi bagi orang lain. Bukan cuma dengar kesaksian. Kita dengar kesaksian bilang amin. Kalau kita dengar kesaksian orang lunas utang, misalkan ketika dia jual seluruh miliknya, tiba-tiba Tuhan ganti. Lalu tiba-tiba kita lakukan yang sama. Terus kita bangkrut, utangnya gak lunas, nyalain Tuhan. Kan bodoh. Ada gak nih wajah-wajah plagiator rohani di sini nih? Yang kalau WL dimirip-miripin gitu sama siapa ya WL cewek? Siapa sih yang terkenal? Siapa WL cewek yang terkenal sekarang? Sari Simorangkir misalkan. Nggak dapat sari, kita dapat cangkir malahan. Gitu. Udahlah. Jadi seperti kita aja. Dulu saya kalau WL kan pengennya begitu ya. Sydney bawa gitar, saya bawa gitar juga. Main. Senarnya malah putus. Serius Bapak Ibu, saya kalau main gitar senarnya selalu putus. Nggak tahu ini tangan ini dikaruniai apa. Tapi yang jelas kita ya kita. Maka saya bilang begini, yang harus dipelajari dari kisah Naaman itu adalah bukan cara mandi. Oh kalau kamu ada sakit panu, ya sakit kutu air, mandi 7 kali ya. Mandi harus 7 kali sehari, dalam nama Yesus sembuh. Bukan cara mandinya Pak, bukan sungai Yordannya. Ada orang ngomong sama saya bersyukur Pak. Loh kenapa? Saya baptis di sungai Yordan. Loh terus? Saya baptis di kolam renang loh. Dan yang baptis di sungai Yordan belum tentu loh hidupnya lebih rohani daripada yang baptis di kolam renang kayak kita Bapak Ibu. Sudah baptis di mana? Di kolam Senjoyo, Kali Senjoyo yang sebelah sana itu? Atau yang mana? Dimanapun bukan sungai Yordannya. Tapi runtuhnya kesombongan itu harus kita pelajari. Jangan niru pengalaman hidup orang lain. Terus dalam kisah bangsa Israel bukan cara keliling dan teriak-teriaknya. Tapi taatnya. Bapak Ibu doa keliling boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi kalau Tuhan yang perintahkan. Agak nggak enak nih kalau bicara keliling-keliling ini. Kita teriak-teriak, tapi kalau cuma teriak, nggak ada ketaatannya, saudara berharap apa? Tuhan tolong. Terus Tuhan bilang, tabur nak. Kita nggak mau nabur, tapi Tuhan tolong, lo tabur nak. Tanpa ketaatan semua teriakan kita sia-sia Bapak Ibu. Saya doa sungguh-sungguh, Jemaat GBI Siranda, mulai hari ini kita punya pemikiran yang benar terhadap Roh Kudus. Dan kita berdoa, Roh Kudus penuhi aku. Aku makin buka hati untuk Roh Kudus. Aku makin memberi diri untuk Roh Kudus.
Saya mau kita hati-hati dengan hal ini Bapak Ibu. Kenapa sih orang bisa jadi tukang contek? Sorry ya kalau Bapak Ibu tersinggung ya, tapi ini banyak terjadi di gereja sekarang. Mungkin banyak di Siranda, mungkin. Tapi kalau itu saudara, tolong bertobat sama-sama. Coba saudara lihat kisah bangsa Israel ini parah. Makanya bangsa Israel tidak mengalami pengalaman Roh Kudus yang maksimal. Kenapa? Coba saudara lihat. Tidak mengalami pengalaman bersama Tuhan yang maksimal. Musa membentangkan kemah di luar perkemahan. Coba saudara lihat ya. Menamainya kemah pertemuan. Jadi Musa bikin satu kemah namanya kemah pertemuan. Terus setiap orang, sama-sama bilang setiap orang, yang mau cari Tuhan itu ke kemah pertemuan. Jadi kemah pertemuan ini buat setiap orang yang mau mencari Tuhan. Yang mau mencari Tuhan ke kemah pertemuan adalah tempat orang mau cari Tuhan. Tapi yang terjadi ayat 8, apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, mereka bangun. Berdirilah mereka di depan pintu kemahnya. Aduh, yang merah ini loh. Mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai masuk ke dalam mezbah. Itu kira-kira gambarannya kalau mereka lihat Musa, mereka lihat gini. Musa jalan ke kemah pertemuan, mereka lihat gini. Begitu Musa masuk, mereka balik ke kemah. Sekarang saya tanya, kemah untuk setiap orang. Pertanyaannya, ketika mereka melihat Musa masuk ke kemah itu, kenapa cuma mengikuti dengan mata, bukan ikut masuk ke dalam kemah itu? Karena mengikuti cuma pakai mata. Kita paling suka dengar kesaksian tapi nggak mau ngalami hidup bersama Tuhan. Maka kita nggak akan pernah ngalami hidup indahnya penuh dengan roh Bapak Ibu. Maka saya bilang ya, mengikuti dengan mata itu tertarik tapi nggak mau melangkah. Kita dengar kesaksian amin-amin tapi kita nggak mau mengalami atau belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita nggak menikmati apa yang orang lain saksikan. Coba benar nggak kalimat ini yang merah? Orang lebih suka minta didoakan daripada mendoakan. Kalau masih seperti itu saudara, sorry ya. Kita baru ikut Tuhan pakai mata, nggak pakai rasa. Maaf nih, saya kalau ngomong apa adanya. Saya percaya, nggak ada yang tersinggung di sini. Tersinggung dikit lah, nggak ada yang sakit hati. Saudara yang lebih suka didoakan daripada mendoakan itu karena saudara mager rohani. Saudara ikut Tuhan cuma pakai mata. Kalau saudara ikut Tuhan pakai rasa, rasain Bapak Ibu. Mendoakan orang jadi berkat bagi orang lain, itu rasanya sungguh nikmat dan luar biasa. Bandingkan sama orang ini. Nih, Tuhan berbicara kepada Musa. Saya minta G ya. Tuhan ngomong sama Musa berhadapan muka. Kembalilah ia ke perkemahan. Musa balik ke kemahnya. Tetapi perhatikan saudara, ada abdinya namanya Yosua bin Nun. Seorang yang masih muda tidak meninggalkan kemah itu. Saudara bayangin, bangsa Israel lihat Musa cuma pakai mata. Mereka tidak mau ngikuti Musa ikut masuk ke kemah. Tapi ada orang namanya Yosua. Ketika Musa bahkan sudah kembali ke kemahnya, Yosua tidak meninggalkan kemah itu. Kenapa? Di sana ada kemuliaan Tuhan yang dirasakan oleh Yosua. Kalau Yosua, zaman Yosua sudah ada lagu ini, saya percaya Yosua pasti nyanyinya ini. G. Masuk C. C. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah. Maka kalau saudara mau mengalami kepenuhan roh, kita harus terus mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Memberi diri kita lebih, makanya ikut tuh MK. Loh saya tahu ya, semoga saya nggak salah istilahnya. Misbah keluarga tuh, ikut. Supaya kita terus merasakan Tuhan. Dan makin merasakan Tuhan, kita makin surrender, makin memberikan diri kita sepenuhnya sama Tuhan. Dan saat itulah kita akan mengalami namanya kepenuhan roh yang membawa kita pada pengalaman-pengalaman rohani yang kita tidak pernah sangka sebelumnya Bapak Ibu. Yang setuju sama-sama bilang amin. Maka saya bilang begini, Yosua nggak cuma ikut pakai mata tapi pakai rasa. Orang yang ikut Tuhan pakai mata cuma melihat.
Tapi orang ikut Tuhan pakai rasa, itu rasanya sungguh nikmat. Saya masuk ke bagian terakhir. Saya tahu waktu saya terbatas. Saya mau ajak saudara untuk lihat. Ingat ya Bapak Ibu, berkat istimewanya Roh Kudus. Masalahnya kita kadang punya spirit plagiator sehingga kita cuman pernah penuh roh dan kita sekarang tidak sedang penuh roh. Nah, sebagai bagian terakhir, mari kita koreksi sama-sama. Apa tanda seorang masih penuh roh sekarang? Nanti kita koreksi sama-sama hidup kita seperti apa. Saya mau buka Efesus 5, 18-21 bilang begini. Perhatikan Bapak Ibu ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi penuh dengan roh. Ayat 19. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoralah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20-21, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Dan ayat 21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Paulus bilang begini, penuhlah dengan Roh Kudus. Lalu di ayat-ayat setelahnya dikasih tahu ciri-ciri orang yang masih penuh dengan roh. 1, full of praise. Ayat 19, berkata-katalah seorang dengan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoralah bagi Tuhan dengan segenap hati. Pertanyaannya hari-hari ini, ketika kita bangun pagi, Bu, lah nggak ada ibu-ibunya nih, Bu, jawab toh Bu. Bangun pagi yang pertama dikatakan apa Bu? Bangun tidur Bu, ketemu sama suami, ngomong apa Bu? Hah? Bangun pagi ingat utang. Ngomong sama suami gimana itu Bu? Pak, lah nggak ada bapak-bapak Pak. Sering ngomong sama istrinya gimana Pak? Marah-marah nggak Pak di rumah Pak? Orang yang penuh roh. Saya tahu masalah kita banyak Bapak Ibu. Kita punya masalah ya, bangun tidur kita udah ingat ini. Tapi orang yang penuh roh, dia gak tahan untuk tetap bersuka cita dan memuji Tuhan dalam segala keadaannya. Meskipun dia sedang mengalami masalah yang berat. Ketika bangun pagi ingat ada masalah, datang banyak lagu rohani Bapak Ibu, banyak. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Pagi-pagi itu ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, dia bebas. Kan asik ya, pagi-pagi didengar sama tetangga, bangun tidur, kita buka jendela, buka pintu rumah, lalu kita nyanyi C. Saya pernah nyanyi lagu ini ketika WL di acara di sini, saya ingat sekali. Ini lagu favorit saya nih. C seberapa? Kok saya jadi takut masuk ya. Kami pagi-pagi nih Bu. Jika besaranmu, bayangin. Pagi-pagi buka jendela terus kita bilang, ajaib Tuhan. Jendela kan 2 biasanya ya. Atau digeser, ajaib Tuhan. Berasa bikin video klip, buka korden, ajaib Tuhan gitu. Pak Bu, denger ini baik-baik. Orang yang penuh roh, penuh pujian, bukan penuh cacian dan hujatan. Yang amin cuma 1 loh. Ini antara korban atau pelaku. Coba ulang, saya ulang. Maaf ya Pak. Lo orang amin itu kan ada 2 kesempatan ya Pak Bu ya. Antara dia korban karena tiap hari ngerasain dicaciin, atau dia pelaku. Tapi Pak Denny bukan korban, bukan pelaku. Dia hanya memberi wejangan ya sebagai seorang gembala yang baik. Saya ulang, orang yang penuh roh itu penuh pujian, bukan cacian dan hinaan atau hujatan. Maka Bu, jangan suka mencaci suamimu Bu. Kalau dulu kau nikah sama dia gondrong, sekarang botak, ya sudahlah diterima saja. Maaf ya, maaf saya bukan nyinggung yang botak-botak ya, maaf. Bukan, nggak apa-apa. Itu tanda mikirin istri tuh sama anak, mikirin keluarga. Sungguh-sungguh dia berdoa sampai Tuhan tolong istriku, anakku. Nah gitu. Bapak-bapak yang nikah 45, sekarang 90, itu beli 1 gratis 1 Pak Bu.
Jadi diterima saja, buy one get one free itu. Dulu istrinya 45, sekarang 90. Itu sama dengan beli satu, gratis satu. Nggak usah dicaci dan jangan dihujat. Orang penuruh tidak akan hujat pelayanan, tidak akan hujat gereja, tidak akan hujat hamba Tuhan. Meskipun dia salah, meskipun gak ada hamba Tuhan sempurna, kita juga gak sempurna. Tapi orang penuruh selalu memuji Tuhan. Pertanyaannya, masihkah kita penuh pujian hari ini? Yang kedua, saya cuma 3 aja, tenang. Full of thanks, ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Meskipun kita tidak punya banyak Bapak Ibu, kita cuma punya secukupnya, sedikit mungkin. Kadangkala kita berpikir yang kita punya nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Saya bilang begini, orang yang penuh roh akan penuh syukur walau cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Karena dari 5 roti 2 ikan itulah mujizat dan pengalaman bersama Roh Kudus yang akan membuatnya cukup, bahkan lebih kita jadi berkat untuk orang lain. Makanya serahkan semua sama Tuhan. Makin penuh roh dengan memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga atau terakhir, full of humble. Ayat 21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Nah, Bapak Ibu, sedikit lagi, cuma 4 slide lagi. Peristiwa atau perkara rendahkan diri ini menarik sekali. Coba ya, Bapak Ibu, suami istri, keluarga dengar baik-baik. Perkara rendahkan dirimu ini menarik karena ditarik sama Paulus di dalam hidup rumah tangga. Itu kan ayat 21 ya. Nih, ayat 21 nih. Rendahkan dirimu. Di ayat 22 tiba-tiba Paulus geret tentang rumah tangga. Lihat tuh. Hai istri, setelah Paulus ngomong rendahkan dirimu, penuh roh itu rendahkan dirimu. Terus Paulus ngomong, istri tunduklah kepada suamimu. Saya udah feeling aja sih istri nggak ada yang bilang amin di sini. Telat. Ulang istri-istri ya. Berharap ada perubahan gitu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Aduh. Berat Pak, berat. Ulang. Istri, tunduklah pada suamimu. Nggak tambah loh yang amin lo ya. Nggak apa-apa lah, udahlah kita skip aja lah. Terlalu sulit kayaknya ya. Hai suami, kasih istrimu. Oh, 3 doang. Lagi. Hai suami, kasih istrimu. Jadi perkara rendahkan diri tadi, rendahkan hati tadi Bapak Ibu, itu digeret sampai kepada peristiwa atau sampai kepada rumah tangga. Yang artinya kita merendahkan diri, salah satunya kelihatan tuh, istri, kamu tunduk apa nanduk? Tunduklah suamimu, hadis gitu, itu nanduk namanya. Bukan tunduk. Ini saya melakukan apa ya? Saya mempermalukan diri sendiri, gak apa-apa lah. Suami kasihi, bukan cuma dikasih. Dikasihi. Tahu bedanya Bapak Ibu? Memberi tanpa kasih itu amal namanya. Yang Tuhan minta, suami kasihi istrimu, jangan cuma dikasih. Sudah pikir ketika saudara kasih uang pada istrimu, everything will okay gitu? Sedangkan suami-suami tetap seenak-enaknya gitu sama istrinya. Tak belain Bu, tenang Bu. Tapi istri juga jangan gitu Bu. Tak belain Pak, tenang Pak. Gitu. Ayo, itu sampai kepada level rumah tangga Bapak Ibu. Makanya yuk istri tunduk pada suami, suami kasih istri dengan segenap hati. Maka saya bilang begini, orang yang penuh roh, rumah tangganya memang ada masalah, namun tidak akan pernah terpisah. Ulang ulang saya. Kalau bisa saya pulang wis. Orang penuh roh, rumah tangganya ada masalah Bu. Pak, ada. Tapi tidak akan pernah terpisah. Karena kita merendahkan diri, tunduk pada suami, mengasihi istri. Apapun yang terjadi dan rasakan. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, akan ada pengalaman-pengalaman supranatural dalam keluarga kita yang akan kita alami bersama Roh Kudus. Maka sekarang temanya agak gak enak, pernah penuh roh. Hari ini saudara sedang penuh roh atau hanya pernah penuh roh. Bukan hanya kita minta Roh Kudus datang, sudah datang. Yuk kita minta Roh Kudus penuhi kita. Karena kita memberi semakin banyak, semakin luas untuk Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Maka saya tutup dengan pertanyaan. Kita masih penuh roh atau kita pernah penuh dengan roh? Selamat memperingati Pentakosta.
hari pencurahan Roh Kudus, doa saya Roh Kudus sudah dicurahkan waktu itu. Sekarang waktunya kita penuh dengan Roh dalam hidup sehari-hari. Full of praise, full of thanks, full of humble. Kita selalu memuji Tuhan, kita selalu bersyukur, dan kita merendahkan diri dalam segala keadaan kita. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta pemain musik maju, saya minta C. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah. Amin. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau terutama di hidupku. Mari sama-sama jemaat GBI Sinanda, kita bilang di hadapan Tuhan, Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Amin. Amin Tuhan. Pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Mari sama-sama bilang dengan kerendahan hati, panggil Dia. Roh Kudus, manis dan lembut. Terima kasih ya Roh Kudus. Penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Engkau. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa. Mari sama-sama kita bilang, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah. Lebih lagi dalam hidup kami itu. Lebih lagi. Kami buka hati kami, pikiran kami, mengizinkan Engkau bekerja. Lebih lagi dalam hidup kami. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Lebih sungguh lagi dalam kedalaman dan keintiman di dalam roh kita berkata, mari katakan, Roh Kudus hadir di sini. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau sudah ada dalam hidup kami. Yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Mari panggil Roh Kudus, manis dan lembut. Roh Kudus, manis dan lembut. Penolong yang sejati, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa. Mari sama-sama kita berkata, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah. Lebih dan lebih lagi dalam hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami, atas seluruh hidup kami. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah. Lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. More and more of me. Yaralabaya sikaralabalabalabalabaya ya. Hidaralabatakurabalaya se. Mari sama-sama bilang, bekerjalah ya Roh Kudus. Mari angkat suaramu saudara lebih dalam lagi. Bilang sama Roh Kudus yang manis dan lembut itu. Hari ini apapun masalahmu, bilang kuasai kami lebih lagi Tuhan. Biar kami mengalami pengalaman-pengalaman secara pribadi.
Bukan seperti pengalaman orang, tapi seperti maunya Tuhan. Mari lagi dengan lembut bilang, bekerjalah, bekerjalah. Dengan ketulusan kami berkata ini Tuhan, bertahtalah lebih lagi dalam hidup kami. Lebih lagi Urapan-Mu lawat setiap kami pagi ini Tuhan. Lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Mari sambil bangkit berdiri, kita katakan sama-sama. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi Tuhan. Amin. Urapan-Mu, urapan-Mu, lawatanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama lagi katakan bekerjalah, bekerjalah. Lebih dan lebih lagi, lebih lagi, lebih dan lebih lagi, lebih dan lebih lagi, lebih dan lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama. Kau terutama di hidupku. Mari sembah Dia. Mari lebih dalam lagi. Lebih dalam, lebih dalam. Biarlah sikara laba laba ya laba. Biarlah laba 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 ya laba ya laba ya. Biarlah laba, biarlah laba ya. Sikara laba ya laba ya laba ya. Biarlah laba takara laba laba ya laba ya laba ya. Biarlah laba ya sikini di biarlah. Mari buka hatimu, bebaskan hatimu, bebaskan rohmu. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yuk semua bilang kita sama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini. Si Randa bilang apa? Memuliakan namanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ini janji kami. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari sama-sama bilang yuk, jemaat GBC Randa, come on. Oh ya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya ini janji kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, oh, memuliakan namanya. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, cinta Roh Kudus. Haleluya.
Haleluya. Come on, church, sing it out. Oh, Ebenezer Siranda mau cinta Yesus selama-lamanya. Oh, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Kami hari-hari yang berganti kami lalui, kami jalani, bahkan sampai ke depan kami tetap penuh dengan Roh Kudus. Itu sebabnya kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami semua mengalami kepenuhan dari Roh-Mu. Untuk hidup kami berjalan dalam kebenaran, hidup kami berbuah, hidup kami menjadi berkat. Terima kasih untuk firman-Mu, tanamkan dalam roh dan hati kami, supaya kami boleh berjalan selalu dalam kebenaran. Urapi, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apa yang dikerjakan, dilakukan, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami juga semua diberkati, mengalami tuntunan, pimpinan, penyertaan Roh-Mu setiap hari. Bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersuka cita untuk melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi dengan sungguh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan tepuk tangan
Buat Tuhan kita yang ajaib, yang dahsyat. Hati kami dilimpahi dengan syukur karena segala kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi pada pagi hari ini kami boleh diingatkan bahwa setiap kami Tuhan Yesus akan terus Kau penuhkan dengan Roh-Mu Tuhan. Kerinduan kami tidak hanya di minggu ini Tuhan, di pagi hari ini, tapi di hari-hari kami mendatang Tuhan, minggu, bulan, tahun, bahkan sampai Engkau datang kedua kali. Biarlah kami boleh terus dipenuhkan dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan pujian, penuh dengan kata-kata berkat Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau disukakan lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini. Tuhan, biarlah hidup kami juga terus boleh dipakai untuk menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun kami berada, karena Roh-Mu yang memenuhi setiap kami. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, bertambah usia, biarlah bertambah kasih kepada Tuhan. Berkati segala kerinduan, harapan di dalam berkat Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, melimpah-limpahkan dengan damai sejahtera, dengan kekuatan, dengan urapan baru daripada Tuhan. Terima kasih, kami akan pulang, kami akan undur diri dari tempat ini, biarlah kami boleh pulang dengan terima berkat yang berlimpah daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tercurah di tempat ini, urapan-Mu yang ajaib, memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi membangkitkan Nyata kuasanya, nyata kuasa. Haleluya.